disorder, jadi sebuah gangguan. Nah, prinsipnya apa sih? Ini tuh neurodevelopmental disorder, jadi gangguan neuronnya memang ada permasalahan. Characterized by persistent patterns of inattentions, jadi ada patterns itu dia dia nggak fokus gitu biasanya, nggak fokus. Ayo tarik garis dari sini, dari A ke B, itu untuk anak ADHD itu susah. Narik garis A ke B, narik garis kan, baru dia mau narik tengah-tengah dia sudah hilang fokusnya main. Jadi dia belum menyelesaikan satu pekerjaan sudah hilang fokusnya, sudah ada keinginan untuk melakukan hal lain. Baik persistent patterns, nanti hyperactivity dan impulsivity. Jadi impulsivitasnya itu sangat tinggi, melakukan sesuatu tanpa berpikir dulu. Jadi memang dia impulsif aja. Bisa jadi misalnya, ketika saya anak ADHD ya, saya tiba-tiba lihat ini, tiba-tiba saya ambil terus saya lempar. Ya nggak ada penyebabnya ya, impulsif. Tindakan-tindakan yang impulsif. Bisa jadi ada penyebabnya, dia nggak suka atau dia marah. Bisa jadi ya ada yang aja. Impulsif aja ya, di depan muka apa, aku pengen lempar, pengen buang. Three subtypes exist. Primarily inattentive, hyperactivity, impulsif, atau combined. Jadi bisa jadi dia ADD, dia cuma fokusnya aja yang bermasalah, tapi hypernya nggak terlalu. Bisa jadi dia hypernya yang bermasalah, tapi fokusnya masih bisa jadi keduanya. Jika nggak fokus, hyper. Biasanya itu tergantung nanti diagnosa dari psikiater atau psikolog biasanya, atau dokter tumbuh kembang anak. Kalau di Surabaya ini kita biasanya dokter tumbuh kembang anak itu yang akan memberikan diagnosa. Ini jadi ada 3 ciri khas kalau ADHD itu, dia tidak fokus, terus hyper sama impulsif. Attention, task, play activity. Jadi bisa jadi kalau misalnya anak normal tuh ya 5 menit masih bisa lah duduk ya, duduk tenang 5 menit. Dia ini enggak duduk, lalu mungkin 10 detik sudah enggak tak, sudah ingin jalan, ingin lari, ingin berputar, melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita tuh enggak faedah gitu ya, ngapain ya gitu. Karena ya bergerak aja pokoknya. Mungkin careless mistake due to lack of attention to detail ya itu. Karena nggak fokus kan, jadi dia kebanyakan dia membuat kesalahan-kesalahan kecil. Atau easily distracted and forgetful in daily activity. Jadi mudah sekali terdistraksi. Misalnya, ayo ambil warna merah, dia sudah pegang merah, mau ngasih temannya ngajak ngomong, udah lupa. Itu ciri-cirinya ya. Jadi sudah sangat mudah terdistraksi. Kalau hyperactivity-nya itu dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu biasanya. Misalnya, kalau saya, dia itu suka lari, menabrakkan badannya ke tembok, kanan kiri. Ya nggak apa-apa yang dia juga itu aja. Jadi setelah dia mengerjakan tugas selesai, dia lari. Kenapa nggak ditahan? Ya memang kan dia punya tenaga yang sangat besar. Mungkin itu cara dia untuk merilis tenaganya dia. Makanya biasanya kenapa kalau anak ADHD itu untuk mengurangi keaktifannya itu dikasih ada trampolin. Jadi dia disuruh lompat-lompat dulu di trampolin sampai energinya habis. Sudah habis, ayo dulu lagi kita kerjakan. Karena energinya itu sangat berlebih. Jadi dia ada tendensi untuk harus selalu bergerak. Inability to stay sit in situation where it is expected. Jadi malah yang kesulitan kayak pengerjaan tugas atau misalnya ke gereja, dia sudah itu sangat melelahkan. Dia harus duduk, diem itu sudah sangat melelahkan. Jadi kan dia harus selalu bergerak lagi karena hyper, karena berlebih energinya. And difficulty engaging in quiet activities-nya. Dia kesulitan untuk mengikuti aktivitas-aktivitas yang menenangkan gitu ya, misalnya kayak gambar,
tadi sangat impulsif, jadi melakukan sesuatu itu tanpa dipikir dulu. Misalnya without thinking about consequences. Misalnya saya gambar ke papan, tiba-tiba dia berdiri, terus dia hapus. Kenapa? Terus dia tunjuk lagi. Jadi ya, mungkin kalau kita pikir ya usil. Kalau kita nggak ngerti kan, kita bilangnya kita usil, kita marahin dulu. Ya itu sisi impulsifnya dia nggak berpikir. Oh kalau aku gini nanti aku dimarahin. Atau enggak ada gambar, oh jangan kita hapus gambar, jangan saya hapus. Itu dia kesulitan memahami. Dan ketika ada sesuatu di depannya, ya ini trigger aja buat dia, tiba-tiba dia hapus, ini hapus. Dan mengontrol itu tuh sangat susah juga. Dia akan sangat susah mengontrol impulsif kita itu. Mungkin Monica pernah, jadi ada HP dibuang, dilempar. Dan juga salah satu ciri impulsifnya. Jadi dia impulsif aja, nggak ada, kenapa? Dia happy aja, tidak ada triggernya. Karena dia lihat ada HP di situ, ya dia buang. Itu impulsivitas. Memang ada tendensi pada situ. Dan itu ya sebenarnya bisa dicegah, tapi kadang-kadang kita nggak tahu ya apa yang akan mereka lakukan ya, karena kita sangat tidak buat saya mungkin harus benar-benar melihat lingkungannya sebisa mungkin itu tidak ada trigger gitu yang akan mungkin membahayakan. Misalnya interrupt others, struggle with waiters. Nah ini mereka kan susah menunggu karena kan dia itu impulsif, dia harus ya randomly tiba-tiba itu melakukan sesuatu tanpa berpikir. Jadi harus menentukan dia bingung, susah kan. Kemungkinannya, keseringannya dia apa? Dia nyerobot misalnya, atau misalnya kita lagi ngobrol sama si A, dia pengen cepet miss gitu. Susah karena impulsif tadi kan, dia nggak berpikir dulu. Impulsif decision making, jadi with self control. Nah ini dia mengambil keputusan atau melakukan sesuatu ya secara impulsif tadi. Nggak self controlnya kurang bisa mengontrol diri sendiri. Misalnya kayak kita lihat gambar, kita sudah tahu kan, oh kalau merah itu berhenti, kita sudah siap-siap. Bisa jadi mungkin kalau mereka sudah dewasa merah, gimana ya? Terus itu bisa jadi kan, dia mengkontrol itu susah, mengontrol diri sendiri itu susah. Bisa jadi tiba-tiba dia kepikiran, ternyata enggak aku mau lompat kan, gitu kan bisa jadi karena sangat impulsif. Makanya kebanyakan anak-anak SJS itu juga nggak jarang mereka juga menyakiti diri sendiri. Jadi kadang-kadang dia lihat apa dia kayak tajam-tajam, wah berdarah, nah kayak gitu kan bisa jadi. Walaupun ada. Nah potensial kasusnya apa saja sih yang bisa menyebabkan ini? Sebenarnya kalau penyebab dia kena ADHD itu masih belum bisa ditetapkan. Oh penyebabnya karena anjlok misalnya, atau karena waktu hamil namanya kejang atau apa, itu belum bisa diputuskan gitu ya. A atau B atau C itu apa, itu nggak bisa, masih unclear. Bisa jadi itu kombinasi antara genetik, jadi genetik itu bisa jadi berperan. Misalnya genetik dulu kakaknya atau omnya ada yang ADHD, bisa jadi dia juga punya gen ADHD. Atau neurological, artinya ada something di otaknya memang dari masa kehamilan. Environmental factors, misalnya lingkungannya, namanya minum alkohol kehamilan, atau mungkin stres berlebih waktu hamil, atau pernah jatuh selama kehamilan, itu bisa jadi juga mungkin penyebabnya macam-macam. Bisa jadi makannya terlalu banyak mentah-mentah, bisa jadi. Jadi masih banyak faktor, belum bisa diputuskan kalau faktornya itu A atau B atau C. Bisa jadi semua itu berubah. Nah, makanya mungkin itu prematur birth, jadi lahir prematur, exposure to toxic, minum obat selama kehamilan, itu bisa jadi. Background keluarga, atau mungkin merokok, bisa jadi. Jadi mungkin biasanya kalau kita pergi ke dokter tumbuh kembang anak, itu akan digali dulu dari semasa dia bayi. Apakah bayi ini sempat ada bermasalah, sempat kejang, sempat ini. Nanti bayi diruntut lagi ke zaman ibunya hamil.
Kemudian dituntut lagi apakah ini kehamilan yang diinginkan atau gimana dan sebagainya. Nah, itu tuh bisa jadi semua itu mempengaruhi. Nah, kalau misalnya ada anak SDSD, apa yang bisa kita lakukan dalam setting kelas? Yang pertama, structure environment. Jadi kita harus tadi rules, ada schedule, ada rutin. Karena mereka ini impulsif dan mereka itu energinya besar dan susah fokus, paling tidak kita punya rules. Jadi dia tahu, oh waktunya belajar, aku harus duduk, belajar, mengerjakan tugas. Setelah selesai, aku berarti boleh ya lompat-lompat di belakang misalnya, boleh, kan sudah selesai pekerjaan. Itu memberikan rasa aman untuk dia, kayak oh ya sudah berarti aku kerja dulu, kalau sudah nanti aku mau lompat-lompat di belakang untuk mengeluarkan energi. Atau rules itu untuk apa? Schedule ya tadi. Mereka belajar ada waktunya ini, ada waktunya ini, waktunya ini, supaya impulsifnya tadi juga semakin berkurang. Karena kan pekerjaan tugas tiba-tiba pengen main, tiba-tiba pengen ke toilet, tiba-tiba pengen ngobrol sama temennya, tiba-tiba pengen lempar barang misalnya. Nah itu karena tahu ada schedule-nya, impulsifnya bisa kita kurangi lah. Karena kok berdiri, itu sudah selesai belum kerjanya? Belum, sudah itu lagi kerjaan dulu. Jadi rules itu sangat membantu ya untuk anak-anak special education itu. Special education itu sangat membantu sekali rules itu, rules dan schedule. Karena itu akan mereka pegang. Biasanya mereka itu ada kecenderungan untuk rigid itu kaku. Kalau schedule-nya A, B, C, semisal nanti B itu bersama C, mereka akan bisa marah karena berubah. Kan nggak gini ya, biasanya kan harusnya ini terus ini terus ini. Jadi schedule itu membantu mereka meregulasi emosi, tapi bisa jadi itu membuat mereka semakin takut karena sudah mindset kan harusnya setelah aku kerjakan ini terus aku mau main bola di belakang, habis aku main bola nanti misnya datang bawa kue, habis bawa kue aku nanti harus cuci tangan, habis cuci tangan aku nanti pulang kan. Itu kan sudah schedule yang sudah dia hafal tiap hari. Begitu itu berubah, kok aku habis makan nggak main bola? Nah itu dia marah. Harusnya kan aku habis atau aku habis kerjain kok aku nggak boleh main bola? Kenapa? Dan sebagainya bisa jadi men-trigger dia untuk reaksi secara berlebihan atau takut. Tapi memang lebih baik untuk ada rulesnya daripada yang tidak ada rules, tidak ada schedule. Kemudian multi-sensory learning. Jadi teaching methods-nya nggak cuma ngomong, nggak cuma kita cerita, bisa diajak untuk apa? Dia pegang, dia melihat mana bundanya, oh ini, oh dia pegang. Itu untuk membantu apa? Fokusnya. Tadi kan susah fokus. Ketika yang konkret aja belum tentu dia fokus, apalagi yang abstrak. Harus super konkret. Kalau perlu debatnya, misalnya ini bola dipegang, bola apa? Bola. Ya, ini bola, bentuknya bulat. Dia akan lebih mudah mengingat, oh ini namanya bola, bentuknya bulat. Karena dia sambil pegang, fokusnya otomatis terarah ke bundanya. Use hands-on activities and enhance learning experience. Jadi itu banyak kan kita kalau untuk anak-anak ini kita langsung ajarkan pakai mereka mencoba, itu akan lebih efektif lagi. Misalnya ya, Miss, mohon maaf, saya izin untuk persiapan MPLT
Breakthroughs itu smaller manageable steps. Karena mereka ini kan ada permasalahan juga di kognitifnya tadi kan, bisa jadi permasalahan kognitif. Jadi pastikan instruksi yang kita berikan itu singkat, mudah dipahami, tidak bertele-tele. Karena untuk mereka memahami suatu instruksi itu sangat susah. Misalnya anak normal, kita bilang, ayo, misalnya, ayo, Fani, ini kamu bawa ini remote, kamu pergi cari Miss April ya, kasih ke Miss April, bilang terima kasih Miss April. Sekali bisa, dia cari, oh mana Miss April? Ini Miss April terima kasih. Kalau anak ABK, ayo sini Rani, datang aja. Ini kamu ambil, cari Miss April. Cari siapa? Miss April. Cari siapa? Miss April. Dia benar sampai ke Miss April. Tapi udah diam aja. Miss April. Karena instruksinya cuma cari Miss April. Kita ikutin dari belakang. Cari Miss April. Sudah. Kasih ke Miss April. Lalu dia kasih ke Miss April. Bilang terima kasih. Jadi kita break skill itu beberapa step yang mudah mereka pahami. Karena mereka berpikirnya masih sangat simple. Dan kalau bisa instruksinya itu nggak panjang. Misalnya anak SDSD main bola lempar-lempar, jangan lempar-lempar, takutnya itu nanti sakit. Nggak akan didengerin. Apa sih? Udah lupa, main lagi dia. Bisa jadi kita belum selesai ngomong udah pergi dia main sendiri, ya kan? Yang kita lakukan apa? Buat itu simple, mudah dipahami, diulang. Diambil bolanya, tidak lempar. Bolanya tidak lempar. Nanti lempar lagi, baru kita bilang, Miss bilang tidak lempar. Jadi langsung dibikin simple supaya mereka bisa mencerna alat maksud yang yang kita inginkan. Kemudian flexible sitting. Nah, ini masih tantangan. Kita harus membuat flexible sitting options. Misalnya, permit to use widget tools to help channel access energy. Misalnya, duduknya depan gelisah gitu. Cari yang dia itu mudah untuk bergerak. Kalau bisa, misalnya duduknya di bagian belakang atau di samping. Jadi nggak duduknya misalnya di ketiga, dia di tengah. Nah, susah kan kalau dia mau bergerak kemana sementara energinya ini banyak. Nah, jadi kalau bisa dia dijadikan tempat-tempat yang memang dia itu bisa bergerak dengan lebih leluasa. Pasti akan suatu saat dia akan butuh waktu untuk break, dia mengeluarkan energi. Dan positive reinforcement, implement reward system for contrast behavior. Nah, ini yang biasanya saya sering pakai. Jadi misalnya pastikan kita tuh selalu memberikan afirmasi positif. Oh ya, good job, good. Dan dari hal simpel aja, kayak contohnya tadi, saya kasih tugas, kasih remote ini ke Miss April. Dia bisa kasih remote ke Miss April, terus saya bilang, good job, thank you ya for it. Misalnya, kita suruh, misalnya nama guru saya itu George, nih, put inside your locker. Itu dia masuk ke locker, langsung saya kasih good job. Oh very good job. Supaya dia kayak, aku bisa, ini bener nih. Jadi dia ada kuasa, ada merasa bahwa ya aku tuh bisa kayak. Supaya positifnya itu akan diulangi lagi. Hal-hal positif itu akan diulang lagi. Reinforce positive behavior to motivate your confidence. Individualized accommodations, develop individual educational plan. Ini memang nggak bisa dibohongi. Memang dia ini kan berbeda dari anak biasanya. Karena berbeda kita butuh penanganan atau cara pendekatan yang berbeda juga. Saya selama di kelas itu misalnya, kalau anak-anak yang lain itu saya biasanya menjelaskan dia bisa. Mungkin untuk anak-anak ini saya harus beri treatment khusus. Misalnya yang lain cuma
dia kayaknya sudah mulai nggak tenang, mulai gelisah, berarti kan ada yang masalah. Bisa jadi dia sudah bosan, nggak nangkap materi dan seperti apa. Itu biasanya kita akan gimana caranya materi ini tersampaikan oleh tersampaikan dengan cara yang berbeda. Over additional time, biasanya dengan apa? Bisa jadi di luar kelas. Ulang dulu ya, kita belajar yang ini ya, tapi bisa ya edition ya. Kita belajar. Nanti belajar edition dengan cara yang berbeda lagi. Nah, misalnya kita hitung pakai barang aslinya, misalnya permen 2. Sekarang kamu bisa kasih lagi permen 3. Coba dikasih 1, 2, 3. Ada berapa semua permennya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? Ada 5. Nanti 2 ditambah 3 jadi 5. Jadi mereka lebih paham. Jadi kita menyediakan waktu khusus gitu ya untuk memberi tambahan. Regular check-ins, nah ini penting. Harus open communication juga supaya tahu ini di rumah gimana. Rulesnya biasanya kalau ada anak-anak seperti ini mereka terlalu terapi. Nah sebagai guru kita tuh penting untuk tahu dia ini terapinya apa, atau mungkin rules di terapi itu apa, supaya itu bisa juga dilakukan di kelas, supaya anak ini berkembangnya secara holistik. Rulesnya sama, di kelas sama, di sekolah sama, di rumah sama, sehingga dia berkembang dengan lebih cepat. Kalau misalnya kita bayangin aja rules di sekolah beda sama rules di rumah, beda sama rules di kelas, bingung mau ikut yang mana. Kita aja bingung, apalagi anak-anak yang ABK ini pasti lebih bingung dia mau ikut yang mana. Jadi penting untuk komunikasinya itu secara berkala. Kalau berarti ke parents, nah ini juga sering-sering chat sama parents. Misalnya kita info hari ini dia ini tadi sempat cranky, bangunnya terlalu pagi kah, atau gimana. Atau mungkin kita mau ada acara makan bersama, boleh nggak makan coklat, boleh nggak makan bikin teh, boleh nggak bikin ini. Karena anak-anak seperti ini biasanya itu ada yang dianjurkan untuk diet, ada yang nggak boleh makan makanan tertentu, ada yang memang mengurangi konsumsi garam misalnya atau gula. Jadi harus sering kita berkomunikasi dengan parents. Boleh nggak ini saya kasih dia mainan apa, pasir misalnya, pasir sintetis, siapa tahu dia sensitif ternyata tangannya juga. Nah yang begitu kan kita harus sampaikan. Social skill training. Nah kalau ini mereka tuh biasanya suka juga bersosialisasi. Bisa jadi dia ini nggak tertarik sama temannya karena punya dunia sendiri, atau bisa jadi dia terlalu tertarik sama temannya sampai temannya ini males main sama dia. Yang kita bisa bantu tuh gimana cara dia bersosialisasi, terus membantu juga bagaimana teman-temannya ini bisa menerima dia, karena nggak mudah kita menerima apalagi kalau anak kecil-kecil kan itu loh nakal, itu anak tuh selalu direbut gitu. Gimana kita bisa membantu mereka bersosialisasi dengan teman-temannya. Professional development ini juga kita harus belajar dan sebagainya untuk mendukung. Implementing self education can create lesson environment ya, kita harus bisa. Kemudian kedua, autism spectrum disorder. Nah, autism ini macam-macamnya. Mungkin ada itu ada anak ADHD dibilang autis, ada anak autis yang mungkin dibilang cuma speech delay, karena sebenarnya autis ini cukup kompleks. Nah, karakteristiknya adalah neurodevelopmental condition. Jadi memang ada permasalahan di otak, ada gangguan di otaknya. Condition characterized by a range of challenge in social interaction. Dia akan susah bersosialisasi dengan orang. Biasanya ekspresinya nggak ada, flat aja. Mau happy, mau apa, mau sedih, ya sedih biasanya ada, mau marah ada, cuman biasanya kayak ketawa apa itu tiba-tiba ketawa, tiba-tiba marah, kayak gitu. Atau bisa jadi flat aja, kayak enak. Communication, dia akan susah berkomunikasi. Nah ini biasanya kalau orangnya nggak tahu akan mengasosiasikan anak autis itu dengan speech delay, karena dikira speech delay, padahal sebenarnya bukan speech delay. Karena apa? Anak autis itu salah satu gejala ya, salah satu pertandanya itu juga ada kesulitan berkomunikasi. Dulu
Dulu ada anak saya itu TKA, itu sama sekali nggak bisa ngomong, diem. Dia kalau mau mengambil sesuatu harus nunjuk, karena nggak ada suaranya. Jadi sama sekali nggak ada suara, nggak ada nadanya, nggak ada bunyinya, diem aja. Itu sudah terapi bicara 2 tahun, itu pas kayak gitu. Ternyata setelah dicari tahu, bukan di speech delay, tapi dia istilahnya autis. Makanya jadi terapi 2 tahun nggak akan berpengaruh karena bukan itu yang harusnya dibenerin. Harusnya terapi awal dulu, terapi ini dulu. Jadi bisa jadi ada orang itu salah mendiagnosa karena dipikir komunikasi yang masalah sebenarnya itu salah satu trigger aja atau yang kelihatannya aja. Dan ada permasalahan dia dibagi jadi 2 biasanya kalau KSD. Communication tadi kesulitan berkomunikasi, sama ada repetitive behavior, ada macam-macam flapping biasanya. Kalau anak-anak autis itu biasanya dia ini ada melakukan suatu tindakan tidak bermakna yang diulang. Misalnya kalau nanti yang ngajar grade 6, nah ada satu anak itu dia ASD, dia akan sering kayak gini. Itu yang akan dilakukan. Bisa jadi tengah-tengah belajar, dia bisa jadi ada kalau programnya itu lompat kan. Itu flapping, apa memang tindakan yang tidak bisa dia kontrol. Sebenarnya bisa dikontrol, cuma susah karena itu nggak sadar dia kadang-kadang memang harus meluapkannya seperti itu. Jadi repetitive movement atau activities insistence on changes resistant to changing routine. Kaku, rigid, susah kalau menghadapi rutin yang berubah. Kemudian intense fokus on specific interest. Misalnya dia sukanya itu mewarnai, ya udah mewarnai terus, nggak mau yang lain. Maunya mewarnai. Sukanya Lego, udah Lego terus, apa Lego, semua Lego, ini Lego. Susah karena aku repetitif tadi, berulang. Kemudian apa? Communication, impaired verbal and non-verbal communication skill. Jadi biasanya ada yang memang belum bicara sama sekali, masih cuma paling atau jadi untuk mereka tuh biasanya terapinya fokus dulu, mereka harus belajar tools, baru mereka bisa masuk ke yang lain. Jadi nanti tuh belajar ngomong A, I, U, E, O, baru nanti A, B, C, D, E dan sebagainya. Challenge in understanding and using gesture, facial expressions, tone of voice. Dan kadang-kadang ada anak-anak semua yang flat aja mukanya. Mau dia sedih, mau dia happy, mau dia apa itu flat aja. Mungkin marah, nah facial expressionnya marah. Misalnya kalau SD, misalnya kita naruhnya gini, maksudnya dia tuh naruhnya tuh harus gini. Kita taruh gini, oh dia marah, dibanting semua ini. Berlebihan. Tone of voice, bukan teriak-teriak. Difficulty in initiating or sustaining conversation. Nah, biasanya kan susah membangun komunikasi. Makanya biasanya kalau anak-anak ASD itu ketika dia berada dewasa itu akan diajak untuk banyak conversation. Bilang sama misnya, Miss, aku izin ke kamar mandi. Miss, aku izin ke kamar mandi. Bisa jadi cuma Miss kamar mandi. Bilangnya dong sama Miss, aku izin ke kamar mandi. Bisa jadi cuma bilang Miss aku izin. Susah komunikasi. Kalau kayak kemarin itu yang grade 6 itu misalnya temennya ajak ngomong,
jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Social skill training, karena tadi kan susah berkomunikasi, membangun conversation susah, harus di training. Teman itu gimana, ngobrol, menjawab pertanyaan dari teman itu gimana. Sensory friendly environment. Lalu sensory break, boleh meeting. Nah, misalnya kalau saya sudah capek, dia butuh 1 menit, dia boleh putar-putar misalnya ke tempat yang sama, berkeliling. Dia butuh break misalnya untuk mengeluarkan semua energi. Individual communication sama ya, kalau misalnya dia kayak butuh support secara individual dan dari sini. Peer support ini juga penting. Biasanya kesetar peer understanding through awareness program. Nah, dia itu akan mungkin lebih mudah kalau yang membantu itu temannya. Misalnya, kalau yang membantu kita gurunya terus ya, mungkin lama-lama itu dia juga akan ya tadi komunikasinya dia, bersosialisasinya itu akan semakin susah kan, karena kan di sama gurunya terus di backup gurunya. Sekali-kali ini butuh temennya, jadi dia kalau kita bahasanya itu badis. Jadi dijadikan satu teman yang bisa membantu dia. Dari situ kan dia belajar sama teman ini, oh iya, jadi kayak diberikan sahabat untuk membantu ngajak ngobrol supaya dia tahu, oh seperti ini loh kalau bersosialisasi dengan teman sebaya itu harusnya gini loh, oh harusnya. Speech language therapy harus memang harus ada terapi bicara kalau dia ini susah di komunikasinya. Collaboration with parents pasti, professional development pasti. Kolaborasi sama orang tua, sama kita berbicara. Selanjutnya, Down syndrome. Ini yang paling mudah kalau menurut saya Down syndrome ini, karena pasti karakteristiknya akan terlihat dari bentuk atau struktur wajahnya. Kalau ada yang tahu wajahnya anak-anak Down syndrome, itu kan sangat unik ya, matanya lebar, matanya bulat, kontur wajahnya itu unik lah, bisa kita lihat. Kalau autism sama ADHD itu enggak, ya sama kayak kita ini, cuma mungkin dari perilakunya aja. Oh ya, kalau autism itu yang pasti eye contact-nya ya, itu yang membedakan secara jelas dari autism sama ADHD itu eye contact. Kalau autism itu pasti nggak ada eye contact. Kita ajak ngomong gini, nanti nggak bisa apa-apa, pasti ya, nggak mau, menolak biasanya. Itu autism. Kalau dia masih ada eye contact itu ADHD biasanya. Karena dia ada kelebihan kromosom, jadi genetik. Nah, kalau Down syndrome ini pasti genetik, sudah bisa diputuskan. Penyebabnya apa? Genetik. Jadi dulu Down syndrome jadi both physical and cognitive, ada permasalahan kognitif. Nah, kalau dia Down syndrome itu otomatis biasanya IQ-nya itu rendah. Kalau ASD atau SDC itu masih IQ-nya bisa mungkin agak sama seperti normal ya, atau mungkin di atas normal juga ada. Tapi kalau Down syndrome itu otomatis pasti IQ-nya rendah. Jadi biasanya kalau Down syndrome itu juga akan susah di akademis. Yang paling kelihatan apa? Fisikal. Jelas kelihatan banget secara fisik perbedaannya. Dan juga kognitif. Jadi memang dia tidak bisa seperti manusia normal yang belajar kerja, situasi belakang, tidak mungkin. Dan normal itu moderate. Jadi lebih apa sih? Dia ini lebih dibanyakin itu lebih ke social skill atau bagaimana dia menjadi mandiri. Misalnya, untuk kita pakai baju itu gampang, untuk anak Down syndrome itu sangat susah. Masukkan ini kancingnya, terus pakai celana, pakai kaos itu kompleks ternyata. Karena IQ yang sangat rendah tadi. Jadi biasanya kalau anak-anak Down syndrome itu memang tidak bisa ditarget secara akademik karena nggak akan bisa mencapai. Lebih ke bagaimana dia bisa bertahan ketika nanti misalnya dia sudah harus hidup mandiri. Jadi basic life skill lebih kayak gitu, gimana melipat baju, misalnya membayar kembalian yang kayak gitu, yang simpel-simpel aja. Karena kalau dia seperti kita mengerjakan integral dan sebagainya itu nggak mungkin bisa. Karena dia genetik juga, jadi memang ilmunya sangat rendah. Oke, supportnya apa? Pasti individualized
goalsnya itu juga berbeda seperti anak yang lain. Maka seperti yang ABK lain itu goalsnya sudah beda. Set realistic and achievable goals tadi. Yang penting goalsnya itu tidak usah terlalu yang wah, yang penting itu sangat realistis dan mudah digapai. Misalnya apa? Pakai sepatu. Menurut mereka itu pakai sepatu susah, harus dibuka ininya dibuka, masukkan ke kaki, nggak boleh salah, kaki kiri ya sepatunya kiri, ditutup lagi dan sebagainya. Itu sangat kompleks untuk anak-anak dalam sini. Susah ya untuk mereka belajar pakai baju aja bisa berbulan-bulan tergantung anak. Inklusif kurikulum, kalau ini pasti memang harus sekolah inklusif. Memang sudah susah untuk masuk ke sekolah reguler kayak sekarang. Kalau ASD sama SD itu masih mungkin, selama IQ-nya masih oke dan masih bisa diajak berkomunikasi juga, dan biasanya ada sindrom itu masih mungkin untuk dimasukkan sekolah reguler. Tapi kalau Down syndrome itu sudah benar-benar tidak mungkin di sekolah reguler. Memang harus yang inklusif. Offer varied teaching methods, provide additional support, challenge based on individual abilities. Peer involvement support. Tapi kalau mereka ini itu sangat sosial biasanya, suka ceria, suka ajak ngobrol, orangnya ramah. Nah, ini ciri-cirinya Down syndrome. Dia tuh justru malah senang sama orang. Jadi kita harus apa ini sense of belonging dan facilitating positive interaction. Jadi semakin dia dilibatkan, dia semakin happy, semakin merasa diterima di sini. Speech language support tetap harus ada support, belajar mengutarakan apa yang dia mau. Itu susah karena mungkin kan dia mengungkapkan apa yang di pikirannya menjadi sebuah kata-kata itu susah. Maksudnya aku pengen mau beli tomat, bisa jadi cuma itu mau maksudnya aku tuh mau beli itu kan harus dilatih. Fine and gross motor activities. Nah ini jadi banyak aktivitas yang melibatkan gross motor, fine motor. Social skill training, sosialisasi, positive reinforcement, banyak dikasih afirmasi positif. Oh hebat ya, bagus. Sisi teknologi. Nah ini biasanya ada beberapa itu yang kesulitan kan komunikasi. Bisa pakai teknologi, misalnya ketik. Ini maksudnya itu aku mau beli ini aku mau ini, supaya nanti dia tidak bergantung sama caregivernya. Biasanya sama mamanya, apa mamanya yang ngomongin ini, itu mamanya pergi dia bingung, nggak bisa mengkomunikasikan. Nulis kayak ngetik misalnya dia susah dalam kata-kata ya. Collaboration with specialized professional. Nah, kalau ini butuh terapisnya, psikolog dan sebagainya, itu sosok profesional. Regular communication with parents, harus komunikasi sama parents. Professional development teachers, jadi juga gurunya tentang bagaimana sih caranya menghandle anak-anak juga. Oke, next. Nah, terakhir, cerebral palsy ini juga paling mudah. Biasanya kelihatan dari fisiknya. Saya fisiknya itu ya macam-macam. Kalau saya itu gini.
susah biasanya. Atau mau lompat-lompat nggak susah, kalau ada yang harus dengan kursi roda dan sebagainya. Potential causesnya brain injury sama brain development. Jadi ada permasalahan di otak, bisa otaknya cedera, jatuh mungkin, ya, jok, itu jatuh mungkin, misalnya kecelakaan, otaknya bermasalah, atau mungkin di kehamilan, ya, lack oksigen, waktu kelahiran dan sebagainya, komplikasi, sebagainya. Oke, strateginya apa? Individualized education pasti ada. Lesson plan adaptive technology. Nah, ini penting untuk mereka karena mereka kan susah bergerak, jadi harus dibantu dengan teknologi-teknologi. Kalau teman kuliah saya itu dia pakai ini kursi roda tapi yang tombol. Jadi dia kalau mau gerak itu ya maju. Kalau kita bilang itu mobil, jadi naik mobilnya Randy. Saya itu kita pinjam ya Randy, kita keliling-keliling ruang fakultas gitu ya. Naik mobil itu, naik kursi roda itu. Jadi untuk memudahkan dia bergerak. Dia bisa sebenarnya jalan bisa, cuma karena terbatas, karena kan dia nggak bisa menggerakkan atau menggerakkan alat tubuhnya dengan fleksibel kayak kita. Jadi dia untuk bergerak atau berpindah tempat itu mungkin capek ya. Jalan 2 atau naik turun tangga itu kan capek. Karena itu ketika lift kita mati, ya teman saya gendong dia untuk naik ke lantai yang mau dia tuju. Karena kan kasihan juga kalau naik ke rumah. Ada juga yang dia tuh susah komunikasi, pakai apa? iPad. Jadi dia tulis, dia tuh mau apa, mau ngomong apa maksudnya. Gitu cuy. Jadi dia tulis. Physical therapy pasti. Jadi karena motornya tadi banyak bermasalah, jadi dia harus ada terapi fisiknya tadi. Kemudian modified classroom sitting, jadi duduknya biasanya kan ada yang kayak pakai kursi roda, kan nggak boleh pakai kursi kayak gini, atau duduk di tengah-tengah orang, karena dia susah mobilitasnya. Ditarik ke samping, di paling ujung, paling depan mungkin, itu dan sebagainya. Accessible materialsnya yang mudah untuk dia gunakan. Fontsnya besar, ada audionya misalnya. Material S yang memudahkan dia. Peer support, kalau yang ini butuh peer support, sangat butuh karena kan dia banyak masalahnya di motornya kan. Jadi dia benar-benar butuh teman untuk membantu dia untuk mobilitasnya, untuk bergerak, pindah tempat, naik turun dan sebagainya. Karena kalau sendiri kan juga kasihan. Saya dia mau naik Grab, pindah dari kursi roda ke Grab kan dia juga butuh teman. Gak bisa sendirian juga dia naik Grab turun. Visual auditory cues biasanya kita bantu pakai visual
lainnya. Memang sudah itu paling bawah. Jadi kalau ada anak Down syndrome biasanya rujukannya itu lebih ke itu daily life, skill, supaya dia bisa mandiri. Itu sih. Kalau nggak ada pertanyaan, ini tugasnya adalah silakan membuat rencana pembelajaran di kelas yang ada anak special needs-nya. Dan juga dituliskan mau special needs apa. Misalnya ADHD atau autism atau mungkin Down syndrome atau mungkin di kelas ada anak CP, apa yang bisa kita lakukan. Hubungannya nanti ke IV training. Mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin mau share pengalaman. Saya sih sejauh ini paling sering itu biasanya autism. Paling biasanya kalau murid itu saya lihat itu dari eye contact. Pokoknya eye contactnya memang sudah nggak ada, itu berarti autis. Paling mudah itu sih membedakan autism sama ADHD. Ini untuk yang umur berapa, Miss? Tugasnya bebas? Bebas, cuma membuat rencana pembelajaran ketika ada anak spesial itu bebas. Jadi misalnya mau belajar matematika misalnya, di kelas ada satu anak autis, berarti apa yang rencana pembelajaran yang kita bisa lakukan? Karena mungkin bisa jadi kan menghandle yang autis ini akan berbeda sama yang teman-temannya. Tapi kalau misalnya anak kecil itu kan memang aktif-aktif gitu. Biasanya caranya mereka tuh kayak pasti udah pokoknya SD gitu kayak gitu. Sedangkan kalau anak kecil kan pasti mereka jarang yang bisa duduk terus kayak gitu. Dan pasti aktif-aktif kayak gitu. Biasanya itu kalau aku kayak observasi dulu. Jadi aktifnya ini, tapi dia masih bisa komunikasi dua arah atau enggak? Atau aktifnya itu yang karena dia itu nggak bisa mengontrol. Karena kan ada aktif yang memang dia aktif aja, memang anaknya aktif energinya banyak. Ada yang memang dia itu aktif karena kelebihan energi. Jadi memang dia itu tidak bisa mengontrol itu. Jadi misalnya kelihatan kayak ketika dia melakukan sesuatu, misalnya dia suka, itu berapa lama sih tentang fokusnya dia? 1 detik, 2 detik. Nah kalau anak ADHD autis itu pasti rentangnya nggak akan sampai 10 detik. 5 detik aja sudah bagus. Apalagi kita eye contact ini ya. Kamu mau lihat mataku aja udah bagus. Bisa jadi sama sekali nggak mau, nggak 1 detik pun. Jadi ketika dia bisa lihat kita 1, 2, 3 itu sudah bagus untuk mereka. Karena sebelumnya itu nggak sama sekali eye contact. Kalau ASD, kalau ADHD itu masih bisa, cuman eye contactnya singkat biasanya. Kalau aku dulu ASD itu dia sama sekali nggak mau duduk 5 detik jalan, duduk 2 detik jalan jalan. Jadi sama sekali nggak mau. Jadi rentangnya itu biasanya sudah bukan menit lagi. Kalau ASD detik, cuma berapa detik aja, biasanya 16 pergi. Pokoknya kalau untuk anak-anak ASD ini, tips saya adalah harus punya rules yang jelas dan konsisten. Karena mereka itu sangat dibilang tricky, itu tricky, dibilang gak tricky juga ya. Ketika rules itu terbangun, itu akan mudah. Semua itu maksudnya mudah. Yang paling susah itu membangun rules dulu. Misalnya membangun rulesnya manis-manis gak, tanggung gak, pasti. Kalau saya biasanya bangun rules, misalnya rulesnya A sampai B, rules 1 misalnya. Saya biasa bikin rules yang mudah. Kerjain, duduk, kerjain, selesai, main. Ketika selama duduk dia, selama kerjakan dia mau main, biasanya saya ingatkan terus kayak gitu, saya time out, saya pull out. Misalnya saya kasih duduk kamu di sini, saya suruh dia duduk, mau nggak dia duduk? Nggak mau. Jalan, tak bawa lagi, duduk. Jalan lagi, bawa lagi, duduk. Jalan lagi, bawa lagi, duduk. Itu nangis-nangis pasti, tapi sampai dia tahu dia harus duduk.
Selebihnya dia baru berdiri lihat mata saya, duduk. Sampai 1 menit mungkin saya tunggu, saya duduk face to face. Sama saya terpilih Pak, saya bilang, Miss nggak suka. Miss bilang, kerjakan boleh main. Setelah kerja boleh main. Setelah kerja boleh main. Sekarang kita kerjakan, oke? Sudah. Jadi singkat, instruksinya singkat, mudah dipahami, konsisten. Nggak bisa kita cuma, ayo duduk sini. Terus anaknya pergi, ya udah kita biarin. Ya udah, dia juga akan merasa kayak ya sudah. Jadi pastikan dulu anak ini tahu yang pegang power siapa. Jadi dia akan bisa ikut rumusnya. Nanti ketika rumusnya terbentuk itu udah enteng, itu sudah gampang. Yang penting tadi harus rules di awal dan konsisten. Tapi tetap harus fleksibel juga. Kita lihat kalau memang sudah nangisnya yang sampai 2 jam, 3 jam nangis berlebihan, itu kita harus mungkin terlalu penuh dengan tekanan. Jadi harus main tarik.